pagi Bu Titi. Selamat pagi Pak Ujang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Kemarin Bu Titi sudah sedikit ngobrol ya, katanya pengen coaching untuk supervisi akademik ya. Iya Pak. Kira-kira kenapa itu Bu Titi kalau tiba-tiba pengen di coaching supervisi akademik di pembelajarannya ya? Ya Pak, jadi selama ini saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu masih kurang berdiferensiasi Pak. Padahal kebutuhan setiap peserta didik antara yang satu dengan yang lain itu kan berbeda. Ya. Karakteristik setiap peserta didik yang satu dengan yang lain juga berbeda, seperti itu. Jadi pengen pembelajarannya berdiferensiasi. Iya Pak. Luar biasa itu ya. Selama ini kira-kira kalau saya ibaratkan skala ya dari 1 sampai 10 itu udah sampai di titik mana ini untuk pembelajaran berdiferensiasinya? Baru 6 Pak. Baru 6. Iya Pak. 6 juga sudah cukup luar biasa Bu Titik. Masih kurang Pak. Masih kurang. Iya. Dia memang harus terus ditingkatkan ya. Iya. Ya, itu kan demi siswanya supaya berhasil ya. Kira-kira potensi apa yang sudah dimiliki Bu Titik selama ini? Ya Pak, untuk potensi sebenarnya selama ini saya sudah melakukan sedikit treatment terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sudah melakukan tes awal yang untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal peserta didik, bagaimana kesiapan belajar mereka, dan juga bagaimana kebutuhan peserta didik itu, minat belajarnya seperti apa, begitu Pak. Ya. Nah, Bu Titik sebenarnya sudah punya potensi itu ya. Nanti ke depannya itu kira-kira punya peluang apa untuk bisa meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Ya, untuk peluangnya karena saya sudah melakukan tes awal yang bisa mengetahui bagaimana kemampuan awal peserta didik dan juga kebutuhan belajar peserta didik, juga kesiapan belajarnya. Setelah itu saya bisa memetakan kemampuan peserta didik itu berdasarkan tes awal yang sudah saya lakukan tadi. Ada yang kemampuan atas dan juga ada yang kemampuannya masih rendah. Gitu, Pak. Oke. Nah, rencananya apa sih nanti untuk pelaksanaan pembelajarannya itu nanti? Ya, Pak. Rencana ke depan berarti setelah saya sudah memetakan ada kemampuan awal peserta didik yang atas dan juga ada yang masih rendah, masih di bawah, berarti saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik yang berbeda di dalam satu kelas itu. Gitu. Jadi saya bisa menggunakan beberapa media pembelajaran yang berbeda dalam menyampaikan materi dan juga bisa melakukan evaluasi untuk mengukur perkembangan pengetahuan dan pemahaman peserta didik yang tentunya memiliki kemampuan awal yang berbeda. Luar biasa ini. Jadi kita punya rencana depannya ya. Iya Pak. Nah, untuk besok ini materinya apa sih yang mau diajarkan di kelas? Ya, materinya materi neraca lajur perusahaan jasa, Pak. Tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama mampu menguraikan pengertian neraca lajur, yang kedua menguraikan tujuan pembuatan neraca lajur, menentukan bentuk neraca lajur, kemudian menerapkan langkah-langkah penyusunan neraca lajur, dan yang terakhir adalah mampu menyusun neraca lajur perusahaan jasa. Semoga tercapai tujuan pembelajarannya ya besok ya. Pak, nah, di supervisi besok itu area kompetensi apa yang kira-kira mau diobservasi? Ya, area pengembangannya berarti saya ingin fokus untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak, yang bisa memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda itu dalam satu kelas. Gitu. Jadi di pembelajaran yang berdiferensiasinya ya. Iya, Pak. Metodenya atau strateginya mungkin? Strategi pembelajarannya, Pak. Strategi pembelajarannya. Ya. Baik. Nah, dari strategi pembelajarannya itu
apa namanya, secara spesifik itu apa yang mau diobservasi? Ya Pak, yang diobservasi berarti yang pertama bagaimana saya menyampaikan materi, ya, karena kebutuhan peserta didik itu berbeda tadi, jadi bagaimana saya menyampaikan materi, kemudian yang kedua bagaimana saya mengondisikan kelas, ya, karena tentunya peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, dan juga yang ketiga itu bagaimana saya melakukan evaluasi untuk mengukur perkembangan pemahaman peserta didik yang kemampuan awalnya itu berbeda. Oke, baik. Jadi ada 3 hal spesifik yang ingin diobservasi ya tadi Iya, itu. Pak. Jadi 3 hal spesifik itu yakin bisa mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya? Yakin, Pak. Baik. Nah, dari 3 hal itu, kira-kira indikator keberhasilan dari observasi nanti itu apa? Ya, indikator keberhasilannya berarti yang pertama saya bisa menyampaikan materi dengan beberapa jenis media yang berbeda, yang bisa memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, saya lebih mampu untuk mengondisikan kelas, saya bisa lebih sabar dan juga peserta didiknya bisa lebih aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, itu saya bisa melakukan evaluasi yang bisa mengukur perkembangan pemahaman peserta didik dengan kemampuan awal mereka yang berbeda. Baik. Saya yakin Bu itu bisa ya nanti meningkatkan tadi itu yang diinginkan. Tadi kan baru skala 6. Iya, Pak. Menurut titik. Nah, nanti setelah ini di pembelajaran nanti itu pengennya di skala berapa ini nanti? Pengennya ya paling tidak 9 lah, 9. Pak. Iya. Luar biasa. Nah, itu kan nanti butuh persiapan juga ya Bu itu ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira pihak mana saja ini yang bisa membantu Bu Titi itu untuk supaya nanti pembelajarannya itu bisa terlaksana dengan baik? Ya Pak, yang bisa membantu berarti rekan sejawat saya di jurusan akuntansi, ada kepala kompetensi keahlian dan juga rekan-rekan guru yang lain, Pak. Oh, kan sejawat di guru akuntansi ya? Iya, Pak. Baik, saya kira itu sudah luar biasa dari perencanaannya Bu Titik. Terus kapan ya kira-kira saya bisa observasi Bu Titik ini? Ya Pak, nanti hari Selasa Pak, hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 itu kelas 10 AKL 3 di ruang 28 mulai jam pertama, jam 7 Pak. Hari Selasa besok ya? Iya Pak. Kita sepakat ya, saya nanti persiapan untuk supervisi hari Selasa. Iya Pak. Saya penasaran sekali nih melihat Bu Titik perkembangannya untuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Luar biasa insya Allah nanti. Baik, terima kasih Bu Titik sudah mengunjungi saya dan nanti kita partnership ya untuk coaching supervisi akademik. Ya, siap Pak. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, kalian mau menjadi pemilik masa lalu atau pemilik masa depan? Masa depan. Nah, pastinya masa depan ya, karena kita mau menjadi pemilik masa depan, maka dari itu kita harus terus semangat untuk belajar. Pagi, siang, pagi, siang, pagi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, nanti peserta didik mampu menguraikan pengertian neraca lajur dengan jelas. Kemudian yang kedua, mampu menguraikan tujuan pembuatan neraca lajur. Yang ketiga, menentukan bentuk neraca lajur.
Yang keempat, menerapkan langkah-langkah penyusunan neraca lajur. Dan yang terakhir, nanti mampu menyusun neraca lajur perusahaan jasa dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Nih, untuk mengecek kalian sudah mengetahui tentang neraca lajur atau belum. Ya. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa yang kalian ketahui tentang neraca lajur? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silahkan Selva. Neraca lajur adalah suatu daftar berkolom-kolom untuk mengikut semua data akuntansi Setelah menyusun jurnal penyesuaian. Ya, bagus sekali. Video terkait dengan neraca lajur. Silahkan disimak baik-baik ya. Setelah menyimak video yang sudah ditampilkan tadi, coba informasi apa yang dapat kalian peroleh setelah menyimak video yang tadi ditampilkan. Mengidentifikasi permasalahan, kemudian nanti kalian silakan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah diidentifikasi. Ya, dan silakan duduk berkelompok ya, satu kelompok 4 sampai 6 orang ya. Jadi silahkan dibagikan. Ini berberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Identifikasi permasalahan yang terkait dengan materi neraca lajur. Kan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Menganalisis informasi, silahkan kalian bisa melihat dari ringkasan materi ya. Di LKPD saya sudah melampirkan ringkasan materi. Kemudian silahkan membaca dari buku paket juga. Kemudian gunakan HP untuk melakukan scan kode QR untuk mengakses materi yang lengkap, Kemudian ada juga satu yang terkait dengan penyusunan neraca lajur. Di situ juga sudah ada kode QR-nya. Itu kemudian kesimpulan. Ayo kita simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan. Neraca lajur adalah kertas yang digunakan sebagai alat bantu penyusunan laporan keuangan. Ya, bagus. Neraca lajur adalah kertas kerja yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Afri. Ya, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Ya. Kemudian refleksi. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran? Jempol 2. Senyum elegan, ada yang senyum elegan ya. Anggun ya sebagai perempuan ya, senyumnya elegan. Ada yang jempol 2. Jempol 4 ya, jempol 4 sama kaki juga ya. Ya, bagus sekali ya. Nah, tadi dari yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang tadi mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi, dalam mengidentifikasi masalah. Ada yang mengalami kesulitan? Ada. Kemudian sudah bisa diselesaikan? Sudah ya, sudah didiskusikan dengan teman satu kelompoknya juga. Kemudian sudah menganalisis informasi dari berbagai sumber ya tadi ya. Ya. Baik, berarti semua sudah memahami materi pembelajaran?
Untuk pos tes yang pertama, tegang semua ya. Ya, pos tes yang pertama, apa yang dimaksud dengan neraca lajur? Ya, tadi yang paling cepat Silvi, ya silahkan Mbak Silvi. Neraca lajur adalah kas kerja yang digunakan sebagai alat bantu di dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Silvi. Kemudian, satu sudah ya. Yang kedua, cek lagi ya. Yang kedua, apa tujuan pembuatan neraca lajur? Ya, yang paling cepat tadi Disa. Ya, silahkan dijawab. Yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, untuk menggolongkan dan meringkas informasi-informasi dari neraca saldo dan semua data penyesuaian yang akan disiapkan untuk pembuatan keperluan penyusunan laporan keuangan yang formal, serta memudahkan untuk menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam jurnal penyesuaian. Ya, bagus sekali Mbak Disa. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, berarti semua sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini ya? Sudah. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya, karena hari ini tadi belum selesai untuk memilih informasi dan juga menyusun neraca lajur, pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada materi langkah-langkah penyusunan neraca lajur. Jadi pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan untuk menyusun neraca lajur, kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, berarti silakan nanti sebelum pertemuan berikutnya, sebelum pembelajarannya Bu Guru, silakan kalian membuka lagi, membaca lagi, juga memahami lagi materi yang terkait dengan neraca lajur. Ya. Nah, sudah selesai ya, berarti alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Nanti minta tolong LCD-nya untuk dimatikan, kemudian buku paket yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan tadi silakan nanti minta tolong untuk dikembalikan. Nah, karena tadi kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa, sebelum kita akhiri berdoa terlebih dahulu. Ya, minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian selama pembelajaran. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, selamat pagi semuanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu ini sudah hadir untuk pasca observasi yang telah dilakukan kemarin observasinya. Selamat datang Bu Didi. Perkenalkan, ini Bu Titi Rotinga, guru akuntansi SMK 1 Kalikonda. Bu Titi, kenalkan Bu Nuradini dari PP Guru Penggerak Angkatan ke-6. Apa kabar Bu Titi? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana perasaan Bu Titi setelah kegiatan observasi kemarin? Ya, perasaannya senang Pak. Ternyata saya bisa menerapkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Senang ya. Ya. Oke, dari pelaksanaan kegiatan observasi pembelajaran kemarin itu apa yang sudah dilakukan Bu Titi?
Ya Pak, yang sudah saya lakukan kemarin berarti mulai yang pertama itu ketika menyampaikan materi ya. Jadi sebelum menyampaikan materi saya memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Nah, pertanyaan pemantik itu untuk mengajak peserta didik untuk berpikir dan juga mengembangkan ide-idenya. Nah, kemudian setelah memberikan pertanyaan pemantik, masuk ke materi pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, saya juga membuat beberapa jenis media pembelajaran yang berbeda yang bisa memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang gaya belajarnya juga tentunya antara yang satu dengan yang lain juga berbeda. Nah, saya sudah membuat PowerPoint yang menarik menggunakan aplikasi Canva. Kemudian saya juga membuat video pembelajaran untuk stimulasi juga menggunakan aplikasi Powtoon, dan juga saya menyiapkan media kode QR Pak, itu untuk pengumpulan datanya, itu menggunakan media kode QR. Nah, itu selama proses penyampaian materi. Kemudian ketika pelaksanaan pembelajaran, lebih spesifiknya itu dalam mengelola kelas dan juga mengondisikan kelas, karena peserta didik itu tentunya memiliki kemampuan awal yang berbeda, karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, di sini saya juga membentuk kelompok itu berdasarkan kemampuan awal mereka. Jadi untuk peserta didik yang kemampuan awalnya rendah, saya membentuk kelompok tersendiri gitu. Nah, ternyata peserta didik itu menjadi lebih aktif selama proses diskusi itu. Itu dalam mengelola kelas. Kemudian dalam melakukan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik yang mempunyai kemampuan awal yang berbeda itu, saya juga menyiapkan instrumen penilaian yang berbeda untuk mereka yang memiliki kemampuan awal yang sudah tinggi atau sudah di atas, dan untuk peserta didik yang kemampuan awalnya masih rendah. Saya menyiapkan instrumen yang berbeda dan ternyata hasilnya itu terjadi peningkatan signifikan yang relatif sama, Pak. Jadi walaupun kemampuan awal peserta didik itu berbeda, tetapi ternyata terjadi peningkatan signifikan itu yang relatif sama. Gitu. Jadi sama-sama meningkat walaupun kemampuan awalnya berbeda. Begitu. Jadi saya merasa sudah berhasil. Luar biasa Ibu Titi ya. Jadi dari 3 indikator yang kita rencanakan kemarin ya. Iya Pak. Jadi sudah dilaksanakan dengan maksimal. Artinya indikator-indikator itu menurut Bu Titi sudah tercapai ya? Sudah Pak. Sudah. Dari skala 1 sampai 10 kemarin itu sudah skala berapa? Skala 9. Skala 9. Itu sesuai dengan apa yang diinginkan kemarin ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Itu juga dari pengamatan saya selama kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Titi tadi. Jadi dari 3 indikator ketercapaian itu sudah tiga-tiganya dilaksanakan dengan baik ya. Sehingga saya setuju dengan Bu Titi sudah tercapai di angka 9 ya skalanya. Luar biasa. Selanjutnya kira-kira Bu Titi ini ke depannya itu apa yang perlu dikembangkan selain dari 3 indikator tadi itu? Ya, untuk kedepannya saya ingin lebih fokus untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional, Pak. Jadi peserta didik itu nanti tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga mampu mengelola sosial emosionalnya. Mereka memiliki karakter yang baik juga, seperti itu, Pak. Ya, jadi sosial emosional gitu. Sosial emosional juga masih terkait dengan diferensiasi ya? Iya, Pak. Masih. Berarti ke depan nanti untuk komitmennya Bu Titi itu seperti apa? Ya, untuk komitmen saya ke depan, saya akan berusaha untuk selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang
bisa memenuhi dan juga memperhatikan kebutuhan masing-masing peserta didik yang berbeda, yang memiliki karakteristik yang berbeda dan juga minat belajar yang berbeda. Gitu ya, luar biasa. Ini menarik sekali, nanti Bu Titi ingin menerapkan pembelajaran yang selalu berdiferensiasi, terus ditingkatkan lagi di pembelajaran sosial emosionalnya ya. Sosial emosional. Ya, nanti ke depan saya juga ingin melihat Bu Titi itu ya perkembangannya. Saya juga ingin belajar dari Bu Titi tentunya ya. Ya, luar biasa. Saya kira itu Bu Titi, terima kasih atas waktunya. Ya, Pak, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang direncanakan untuk selalu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi selalu berhasil di Bu Titi. Amin. Amin, amin. Setelah itu hasil coaching pasca observasi. Selanjutnya nanti mohon untuk Bu Dini mungkin memberikan komentar atau arahan untuk selanjutnya mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Titi. Seperti itu. Monggo Bu Dini. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya rasa kegiatan ini sangat hebat dan Bu Titi luar biasa dalam mengajar, dan ini juga pasca observasinya Pak Ujang ini juga sudah mengulasnya dengan lengkap, dan semua muaranya itu adalah demi kemajuan anak didik kita. Ya, jadi ada pembelajaran berdiferensiasi, ada sosial emosional tadi sudah diulas oleh Bu Titi, dan juga Pak Ujang juga mengcoachnya dengan baik sehingga tereksplor semuanya, dan ini benar-benar luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Bu Dini atas komentarnya. Sekaligus ini mengakhiri perjumpaan kita untuk pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Ya. Saya kira itu, Bu Dini, terima kasih. Akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.